Tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan kita. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau keris atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan suci. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti ibunya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci ibunya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu batu. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan istrinya. Hidup rukun dan aman.
Ini memerintah kepada supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa ketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa dia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kasih sejenak kita merenungkan, merefleksikan Sabat hari ini. Sengaja saya ambil bacaan Injil yang kita dengarkan tadi dari Injil Lukas yang mengisahkan tentang keluarga Nazaret ini. Juga tanggung jawab sebagai umat manusia pilihan Tuhan. Mereka menyadari bahwa sebagai keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan segala macam aturan, kebijakan dan lain sebagainya, mereka tidak pernah melewati itu. Tadi dikatakan setiap tahun keluarga itu pergi ke Yerusalem. Ada aturan, ada kebijakan, ada kewajiban yang harus mereka penuhi sebagai manusia, sebagai keluarga.
Dan ketika mereka ke Yerusalem, di sana mereka tentu saja mengikuti berbagai kegiatan di sana. Lalu Yesus yang mendengarkan, ia duduk, ia merefleksikan apa yang harus dia buat dan apa tugas, tanggung jawab, kewajibannya sebagai seorang anak dan sebagai seorang utusan Tuhan. Maka tadi kita mendengar dia bersoal jawab dengan ahli Taurat, dengan orang-orang penting di sana, karena ia ingin mengetahui, ia ingin lebih memahami tentang rencana karya Tuhan bagi hidup manusia. Lalu juga tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai utusan. Maka ketika saatnya mereka harus kembali, ia tinggal di bait Allah, tetap di Yerusalem sampai pusing orang tuanya mencari. Ia sadar, aku harus berada di rumah Bapakku. Aku harus melaksanakan tugas ini. Minta maaf Bapak Ibu, saya harus di sini. Walaupun dia tahu orang tuanya cemas. Beberapa hari, beberapa jam-jam orang tuanya mencari dia. Sampai ibunya mengatakan, kenapa kamu buat begitu? Kami mencari kamu sudah setengah mati. Kenapa kamu cari aku? Aku harus berada di rumah Bapa. Dia tahu tanggung jawabnya, dia tahu tugasnya. Begitu juga orang tua. Mereka juga tahu tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Walaupun banyak hal mereka tidak mengerti, tidak memahami tentang rencana Tuhan. Ketika Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Saya harus berada di rumah Bapa." Maria tidak mengerti. Yosef tidak mengerti. Maria menyimpan di dalam hatinya, merenungkan apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan atas diriku ini, atas kami sebagai orang tua ini. Dia mencoba untuk menyelam, memahami. Tetapi sebagai manusia yang punya tanggung jawab terhadap anak, dia harus mencari. Bayangkan kita sudah pulang sampai kampung, mereka kembali lagi. Di tengah-tengah orang banyak, mereka mencari-cari tidak ketemu. Ternyata mereka temukan dia berada di bait Allah. Tanggung jawab yang harus mereka lakukan, yang harus mereka penuhi. Mereka adalah keluarga yang baik, keluarga yang taat, keluarga yang setia, keluarga yang harmonis, keluarga yang percaya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Apapun rencana Tuhan, banyak hal yang mereka tidak mengerti, yang menjadi rahasia, misteri, tetapi mereka taat, mereka menjalankan itu. Kita tahu Maria bagaimana sejak awal ketika ia dipanggil, dipilih menjadi ibu sang juru selamat, dia tidak mengerti, dia tidak paham. Tapi ia hanya dengan kerendahan hati penuh iman, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Yosef yang sudah mendapati Bunda Maria yang sudah mengandung dari Roh Kudus, tidak mengerti, tidak memahami apa rencana Tuhan ini. Ia diam-diam mau meninggalkan Maria karena ia sayang, cinta pada Bunda Maria. Tetapi lewat malaikat mengatakan, Yosef, jangan takut ambil Maria menjadi istri. Anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yosef percaya, Yosef menerima dalam keterbatasan manusia ini. Mereka menjadi keluarga kudus, keluarga yang patut menjadi contoh teladan bagi kita orang-orang Kristiani. Keluarga-keluarga yang membangun hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita semua ini orang-orang beriman, para murid Kristus,
kita sudah membangun keluarga kita di dalam kehendak Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, seperti keluarga Bapak Tamba, itu mereka sudah menjalani ini dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Tentu banyak hal yang mereka tidak mengerti dalam rencana Tuhan terhadap keluarga ini, sehingga menjadi keluarga ini seringkali ya mungkin ada gesekan-gesekan kecil yang sudah semua kita rasakan. Kadang-kadang kita harus bertengkar, kadang-kadang harus berkelahi, kadang-kadang harus ya saling curiga, macam-macam. Karena kita tidak mengerti atas rencana dan kehendak Tuhan. Seringkali rencana kita, kehendak kita yang muncul sehingga menjadilah keluarga ini tidak harmonis. Terjadilah keluarga itu berantakan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sudah terkasih, kalau kita belajar dari keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, kita percaya menyerahkan pada kehendak Tuhan, keluarga itu akan berjalan harmonis. Keluarga itu akan tetap bertahan, akan tetap saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain sepanjang hidup di dunia ini. Seperti bacaan pertama tadi surat Rasul Paulus, hai istri tunduklah pada suami, hai suami sayanglah, kasihilah istrimu, hormatilah satu sama lain, wujud nyatakanlah cinta kasih, saling rendah hati, saling mengampuni dan seterusnya. Itu adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita yang membangun keluarga Kristiani. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bersama keluarga Bapak Tamba yang saat ini boleh diperkenankan mengundang kita semua dalam acara adat sulang-sulang Paul. Keluarga ini sudah berjalan sekian tahun. Berapa tahun? 22 tahun. Sudah 22 tahun. Sudah punya anak? 4 anak. Sudah punya anak 4. Masih berjalan dengan baik, harmonis. Ya, ada tantangan cobaan, ada macam-macam hal yang bisa mempengaruhi keharmonisan keluarga. Tapi mereka tetap menjalani, tetap bertahan, tetap saling mencintai, saling mengasihi hingga saat ini karena rencana dan kehendak Tuhan. Dan kita menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan melaksanakan dalam penyerahan diri, dalam keyakinan, dalam kepercayaan kepada Tuhan. Dan semoga kita juga belajar dari Santo Yosef yang juga siap bersedia dalam kerendahan hati kesederhanaannya melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga keluarga ini juga selalu diberkati oleh Tuhan. Kita saling mengasihi, mereka tahu akan tanggung jawab tugas mereka membangun keluarga, mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia dengan tugas karya pekerjaan mereka. Dan semoga mereka juga menjadi teladan bagi keluarga Kristiani, teladan untuk kita semua. Kita renungkan bersama, kita refleksikan ini, kita mohon rahmat dan berkat Tuhan, dan semoga acara hari ini berjalan lancar, baik sesuai dengan rencana yang ada. Amin. Allah Bapa di surga, hari ini keluarga Bapak J. Tamba Barutu bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang boleh Engkau berikan bagi mereka di tengah-tengah perjuangan hidup mereka membangun keluarga Kristiani. Dan hari ini juga keluarga ini mengucapkan syukur atas semuanya ini dan mengadakan pesta adat sulang-sulang Pahuki. Kami mohon kiranya Engkau menyertai, Engkau melimpahkan rahmat dan berkat agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Dan semoga Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami bagi keluarga ini agar mereka tetap bahagia, mereka tetap saling mengasihi dan membangun kehidupan
dalam keluarga yang harmonis, keluarga yang menyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Kami berdoa bagi anak-anak dari keluarga ini, semoga teladan baik yang telah diajarkan dan diberikan oleh orang tua sungguh diteruskan oleh anak-anak. Semoga Engkau senantiasa tetap menyertai, memberkati dan menolong anak-anak ini untuk senantiasa terus bertumbuh dalam kasih, dalam tanggung jawab, dalam karya-karya pelayanan, dan terutama agar mereka tetap rendah hati dan taat untuk mewujud nyatakan kasih dan kebaikan di tengah-tengah keluarga ini dengan tetap menghormati dan mencintai orang tua mereka. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristiani yang hadir di sini. Semoga kami semua ingat akan rencana dan kehendak untuk mempersatukan suami dan istri dalam cinta kasih. Dan semoga mereka tetap ingat akan janji pernikahan yang telah mereka ucapkan untuk tetap mengobarkan hati mereka dalam kesetiaan sebagai suami istri dan tetap terjaga dalam rumah tangga. Semoga Engkau menolong mereka agar senantiasa mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan, terutama kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami guncangan, cobaan hidup dan menyelesaikan dalam cinta kasih. Semoga cinta mereka semakin tahan uji dalam aneka kesulitan yang sedang. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para saudara-saudara kami, mereka yang meminta dan mengharapkan doa-doa dari kami dengan berbagai persoalan dan kesulitan hidup, juga mereka yang sedang menderita. Kiranya Engkau melimpahkan rahmat kasih dan kebaikan bagi mereka semua, memberikan penghiburan, meneguhkan dan menguatkan mereka, memperhatikan, merawat dan mendampingi mereka. Semoga mereka semakin sabar untuk tetap menghadapi situasi hidup mereka. Dan kiranya mereka yang sedang sakit dan menderita, Engkau ringankan beban penderitaan dan Engkau sembuhkan mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, inilah harapan, doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkan kebahagiaan dan keselamatan kami. Karena Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Bagi saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur atas segala rahmat yang berikan kepada kita, dan kita juga menyatakan dalam syukur kita, kesembahan kita kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya semua yang kita miliki adalah benar dan hak dari Tuhan. Puji syukur 690.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Putra-Mu hadir di tengah-tengah keluarga kudus Nazaret dan menyemarakan hidup berkeluarga dengan kasih ilahi. Kesetiaan suami istri melambangkan kesetiaan Kristus kepada gereja yang tidak pernah berkesudahan. Maka terimalah diri kami semua, keluarga-keluarga ini. Terimalah juga persembahan hidup kami, dan jadikanlah sumber kesetiaan bagi pasangan-pasangan keluarga-keluarga ini. Istimewa bagi pasangan keluarga Bapak J. Tamba Turbalu yang hari ini boleh merayakan pesta adat sulang-sulang Pahupu. Dengan perantaraan Yesus Putra-Mu, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kita satukan semua harapan doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus. Kita menyanyikan bersama Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa sumber cinta sejati, telah mempersatukan kami dalam ikatan perkawinan yang suci. Kami bersyukur bersama keluarga Bapak J. Tamba Turbalu atas segala pengalaman hidup mereka dalam membangun keluarga, atas segala suka dan duka, atas segala kebahagiaan dan penderitaan, atas segala untung dan malam, terlebih atas rahmat kesetiaan yang telah memungkinkan kami berpegang teguh pada ikrar perkawinan, berpadu dalam cinta kasih. Kami bersyukur bersama keluarga ini pula atas anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada mereka, yang Engkau pilih mereka sebagai orang-orang yang pantas dan layak untuk membimbing, membesarkan, dan mengajarkan mereka apa yang baik yang harus mereka jalani sesuai dengan rencana dan kehendak. Bantulah kami agar selalu setia satu sama lain dan tidak cemburu untuk mengusahakan kebahagiaan pasangan, untuk tidak enggan saling berkorban, bersikap jujur dan terbuka dalam demi keutuhan keluarga, saling menopang bila menanggung beban, dan siap saling mengampuni bila suatu saat kami jatuh. Semoga karena berkat-Mu kami saling menguatkan dalam menghadapi tantangan dan godaan yang mengancam keutuhan kami. Semoga dari hari ke hari perpaduan kasih kami semakin kuat dan hidup keluarga sungguh menjadi sakramen kasih Kristus terhadap gereja. Dan kelak apabila tugas kami di dunia ini telah selesai, perkenankanlah kami, terutama keluarga-keluarga ini,
boleh menikmati kebahagiaan bersama. Kami berdoa juga bagi suami istri yang sedang mengalami tantangan, cobaan, dan persoalan hidup. Nyalakan kembali api cinta kasih mereka, mengobarkan semangat mereka untuk mengikrarkan janji perkawinan. Kuatkanlah mereka untuk mempertahankan keutuhan keluarga sesuai kehendak. Kami butuhkan doa ini kepada-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan penantara kami yang Tuhan berkuasa, ini dan sepanjang segala masa. Dan berdoa bersama, tidak kami bisa. Sama yang bernama Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, sumber kebahagiaan keselamatan hidup kami. Kami bersyukur hari ini bersama keluarga dan kecil hamba yang boleh berkumpul mengungkapkan rasa syukur kami atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau berikan bagi keluarga ini dan perjalanan perjuangan hidup mereka, terutama selama 22 tahun dalam membangun keluarga ini. Dan juga hari ini mereka boleh memberi kesempatan untuk mengadakan acara adat ulang-ulang tahun ini. Kiranya Engkau sendiri hadir di tengah-tengah acara kami ini untuk melimpahkan berkat, untuk memperlancar, mensukseskan acara ini demi kebahagiaan dan sukacita kami bersama. Dan kami juga mohon kiranya Engkau tetap menyertai keluarga ini, suami istri dan anak-anak. Semoga mereka tetap saling mengasihi dan mereka tetap bertumbuh dalam penderitaan, tetap sehat walafiat, teguh kuat dan semangat menjadi orang-orang yang pantas dan layak yang kelak boleh ikut berbahagia bersama di surga. Demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Tetap taat dan setia dan bertanggung jawab atas segala tugas karya dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Mohon Kau memberkati sarana-sarana ini, Kau memberkati filosofi agar semakin menghangatkan dan mempersatukan keluarga ini dalam ikatan cinta kasih. Semoga mereka tetap saling mengasihi dan semoga mereka tetap sadar akan tugas dan tanggung jawab mereka. Sucikanlah dan kuduskanlah tugas ini dan juga berhasil agar menjadi rahmat yang melimpah boleh curahkan bagi keluarga ini yang tetap bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah yang melimpah bagi siapapun yang tengah dunia. Melalui pengembangan tangan kami ini akan memberkati tulus dan ikhlas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita mengakhiri ibadah kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, terutama keluarga Bapak Jen Hamba yang hari ini boleh merayakan syukur dan mengadakan pesta adat ini, selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saudara yang kasih, dengan ini
yang kita melakukan dalam acara ini telah selesai. Jadi besok lebih sangat tidak dibagas karena dibagas yang 4 tahun tinggal dana doang cuma ada tinggal betul betul kalau keluar namanya sebelum nanti masa turun yang kedua firma membangun bersama saya firma dengan sebelum membangun saya dalam pengaduan Eropa atau Saudi.
Dato Risma banyak masyarakat. Orang